Kita sekarang ini dalam liturgi berada dalam rentang waktu sesudah kenaikan Yesus yang kita rayakan pada hari Kamis yang lalu. Dan minggu depan kita menantikan kedatangan Roh Kudus. Kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Sekaligus Hari Raya Pentakosta ini menutup seluruh rangkaian masa Paskah yang berlangsung selama 50 hari. Dalam rentang antara kenaikan dengan Pentakosta ini, kita mau merenungkan misteri kebaikan Allah yang dinyatakan kepada kita. Apa misteri yang mau dinyatakan kepada kita dalam rentang waktu seperti ini antara kenaikan dengan Pentakosta? Saya mulai dari Mazmur 84 yang tadi sudah kita nyanyikan. Tuhan telah menyerahkan tahtanya di surga. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga dengan mengangkat Yesus naik ke surga. Di surga sana Yesus ditahtakan sebagai Raja, sebagai Imam Agung yang menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Sehingga kita bersyukur punya pengantara di surga sana. Pada saatnya nanti kita akan menghadap Bapa, dan di sana kita punya pengantara yaitu Yesus yang sudah mulia duduk di sebelah kanan Bapa. Di surga itu Yesus akan membangun Yerusalem baru. Nama Yerusalem baru ini adalah nama lain dari surga. Menarik, kenapa dinamai Yerusalem baru? Ini adalah juga mau menggambarkan apa yang terjadi di Yerusalem yang lama, yaitu yang terdiri dari 12 suku Israel. 12 suku Israel ini siapa? Ini adalah anak-anak dari Yakub. Yakub sendiri nama lainnya adalah Israel. Punya anak 12 laki-laki, dan itulah suku Israel. Yakub ini keturunan Abraham. Abraham melahirkan Ishak. Ishak lalu Yakub. Ini bapak bangsa, bapak dari umat beriman. Dan dari situ Israel hadir. Dan ini orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dan Israel ini sebagai orang pilihan Allah membangun bait Allah di Yerusalem. Dan bait Allah bagi mereka bukan bangunan begitu saja, tetapi ini tempat hadirnya Allah. Bait Allah, karena Allah ada di situ, hadir, diwujudkan dalam bentuk tabut perjanjian, ada di situ. Dan orang-orang Israel 12 suku ini harus menghadap Allah yang ada di dalam bait suci itu. Untuk sampai menghadap Allah dalam bait suci itu ada imam-imam, dan mereka adalah menjadi pengantar. Dengan mempersembahkan kurban, orang-orang bisa menghadap Allah, disucikan. Mereka memuji dan memuliakan Allah. Dan Yerusalem di mana Allah hadir ini, orang-orang memuji, orang-orang disucikan. Ada imam yang menjadi pengantara. Ini adalah gambaran mengenai surga. Karena itu surga disebut Yerusalem yang baru. Yerusalem yang ada di dunia, yang ada bait Allah, ada umat yang beribadah, ada imam, ada pengorbanan supaya umat dikuduskan. Itu nanti ada di sana, di surga. Kita akan memuji Allah selama-lamanya dalam keagungan. Dan Yesus adalah Imam Agung. Karena itu bacaan Injil hari ini itu bagian dari doa Yesus
yang diucapkan ketika Yesus mengadakan perjamuan akhir sebelum menderita sengsara. Yesus berdoa, dan dalam menjalankan doanya ini Yesus berperan sebagai imam agung yang nanti akan terjadi di surga. Dia sudah mulai menunjukkan di dunia ini menjadi pengantara kita kepada Bapa. Dan Yerusalem baru atau surga ini oleh Yesus dipercayakan bukan kepada orang-orang Israel, tetapi kepada gereja. Siapa gereja yang dipercayai oleh Yesus untuk menjadi wujud hadirnya Yerusalem baru atau surga di dunia ini? Yaitu kita semua yang mulai dulu dibentuk dari 12 rasul. Karena itu kenapa jumlahnya 12? Yesus memulai gerejanya dengan memilih 12 rasul. Kok tidak 10 atau tidak 20? Kok 12? Karena itu tadi menghubungkan 12 suku Israel. Karena sekarang yang mau ditujukan oleh Yesus kepada kita bukan orang Israel lagi yang menjadi perwujudan Yerusalem baru di dunia ini, tetapi gereja Katolik yang mulai dibangun dengan ditetapkan 12 rasul. Karena itu kita ini adalah gereja Katolik yang bersifat apostolik. Dari kata apostolos artinya rasul. Itu maksudnya adalah gereja kita Katolik di Pekalongan dan di tempat-tempat lain di seluruh dunia. Kalau namanya gereja Katolik, itu gereja yang berawal dari para rasul yang dipilih oleh Yesus, jumlahnya 12. Karena kita gereja ini mau menggenapi apa yang dulu sudah dimulai oleh Allah dengan mengangkat 12 suku Israel. Sekarang yang mau ditunjukkan oleh Yesus kepada kita, itulah gereja kita. Maka dalam bacaan pertama tadi Bapak Ibu Saudara-saudari dikisahkan mengenai proses penggenapan 12 rasul. Karena pada saat Yesus hidup di dunia, ada satu rasul yang kemudian mengkhianati Yesus. Siapa namanya? Yudas. Ada 2 Yudas rasul itu. Yudas yang mengkhianati Yesus siapa? Ada 2 Yudas dalam rasul itu. Satu Yudas Tadius dan satu Yudas Iskariot. Yang mengkhianati Yesus yang siapa? Jangan keliru atau jangan merasa kok namanya baptisnya Yudas. Lalu orang sudah konotasinya, pengkhianat kok jadi pelindung. Padahal ada Yudas yang lain. Ini Yudas yang mengkhianati sehingga hanya 11. Padahal tadi fungsi atau peran 12 rasul itu adalah untuk menggenapi 12 suku Israel. Maka ketika hilang satu harus digenapi sebelum Roh Kudus turun. Itu persis tadi yang dikatakan dalam bacaan pertama. Persyaratan untuk menggantikan peran Yudas Iskariot itu adalah orang yang bersama-sama dengan para rasul dan juga bersama-sama dengan Yesus, mulai dari pembaptisan Yohanes Pembaptis sampai Yesus diangkat ke surga. Ada 2 orang yang diajukan. Siapa namanya tadi? Barsabas dan yang lain Matius. Lalu mereka berdoa dengan cara membuat undian dan menyerahkan kepada Roh Kudus. Siapa yang memilih? Matius menggantikan peran Yudas Iskariot. Lalu Roh Kudus turun memenuhi mereka. Roh Kudus hadir memenuhi gereja setelah gereja menjadi utuh berjumlah 12. Ini cikal bakal 12 rasul ini lahirnya gereja Yesus Kristus yang sekarang diwariskan kepada kita menjadi gereja Katolik. Maka gereja kita sekali lagi saya katakan bersifat apostolis,
artinya gereja yang berasal dari para rasul. 12 rasul termasuk yang sudah digenapi dengan Matias tadi. Peran 12 rasul ini dalam gereja Katolik diterapkan atau dilanjutkan oleh para uskup di seluruh dunia. Para rasul 12 tadi yang dipilih oleh Yesus setelah menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta, Yesus sudah bertakhta di surga. Lalu mengutus Roh Kudus memenuhi diri para rasul ini. Mereka tersebar. 12 ini menjadi pemimpin gereja di mana-mana. Nah, Petrus menjadi pemimpin gereja di Roma. Di Roma sampai wafat dan dimakamkan di rumah persis itu ada di Basilika Santo Petrus Vatikan Roma. Dan ini mau menggenapi kata-kata Yesus dalam Matius 16 ayat 18. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Matius tadi, ketika Petrus ditanya oleh Yesus, menurut kamu siapa aku ini? Setelah Petrus mengaku engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, lalu Yesus mengatakan apa? Simon, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Ini kata-kata Yesus. Di atas batu karang ini. Arti batu karang itu adalah Petrus. Petrus itu nama aslinya Simon, kemudian ditambahi batu karang yang diterjemahkan dengan nama Petrus. Petrus artinya batu karang. Itu untuk menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesus. Di atas batu karang ini, sebenarnya bisa diganti, di atas Petrus ini aku akan mendirikan gereja. Itu gereja Vatikan di Roma. Di bawah altar Basilika Santo Petrus itu makamnya Santo Petrus. Bapak Ibu yang sudah pengajian ke Vatikan akan menyaksikan itu. Nah, Petrus dan rasul-rasul yang lain ini menjadi pemimpin gereja, dan sekarang diteruskan pada diri para uskup. Maka uskup di seluruh dunia, di Indonesia ini ada 37 uskupan, dan kita adalah uskupan Purwokerto. Monsinyur Christophorus Triharsono, pusatnya di Purwokerto. Beliau adalah pemimpin kita. Tetapi karena hanya satu uskup dan harus melayani uskupan kita, itu ada 27 uskupan yang tersebar di wilayah Jawa Tengah bagian barat sampai perbatasan Jawa Barat. Beliau tidak mungkin hari ini hadir di sini, juga harus hadir di paroki Batang atau Karanganyar. Maka diangkat pembantu-pembantunya. Siapa pembantunya? Para romo termasuk saya. Saya adalah pembantu uskup yang memiliki kepenuhan imamat Bapak Uskup. Saya mengambil bagian dalam imamat uskup untuk ditugaskan. Ratman kamu di Pekalongan, Teguh kamu di Karanganyar, Romo J kamu di Batam, dan seterusnya. Saya menggembalakan umat Anda semua atas nama uskup. Beliau memimpin. Suatu ketika beliau akan datang ke sini, ketika menerimakan Krisma atau merayakan hari yang lain. Simbol bahwa beliau hadir menjadi pemimpin kita. Ini gereja Katolik, Roh Kudus. Dan peran gereja di dunia ini itu begitu penting. Begitu penting, karena itu Roh Kudus diturunkan. Karena kita menjadi wujud hadirnya kerajaan surga, Yerusalem baru. Maka nama gereja itu juga kerap disebut Yerusalem baru. Yerusalem baru yang utuh nanti di surga. Kita sekarang di dunia ini sudah mulai menggambarkan Yerusalem baru. Memang belum utuh, karena kita masih di dunia yang masih diliputi dengan kedosaan. Karena itu tata cara kita menjadi gereja ini diungkapkan dalam bentuk ibadah, terutama Ekaristi. Ekaristi yang kita rayakan ini adalah cermin atau gambaran hidup surgawi. Ada Allah yang hadir. Allah hadir dalam bentuk apa?
yang diwartakan kepada kita. Dan siapa yang mempersembahkan Ekaristi ini? Pertama-tama Yesus, tapi Yesus hadir. Dihadirkan dalam diri imam karena tabisanya. Maka saya karena tabisan bertindak atas nama Yesus, mengubah roti menjadi tubuh Kristus, mengubah anggur menjadi darah Kristus. Dalam Ekaristi ini saya bertindak atas nama Kristus, dan itu dimungkinkan karena tabisah, karena kuasa Roh Kudus. Allah bisa membuat segala sesuatunya, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tetapi sekaligus saya juga bertindak atas nama umat Anda semua, atas nama gereja. Kapan saya bertindak atas nama umat dalam Ekaristi ini? Saya menghantar doa-doa Anda. Maka tadi salah satunya, marilah kita berdoa. Hening sejenak. Silakan Anda mendoakan apa saja yang menjadi ujung dalam keheningan. Lalu setelah itu saya satukan, saya mengucapkan doa. Dan doa yang saya ucapkan bukan saya karang-karang sendiri. Itu doa resmi gereja di seluruh dunia sama, hanya beda bahasanya. Saya di sini di Indonesia, di Roma bahasa Italia atau bahasa Latin, di Inggris bahasa Inggris. Inti doanya rumusannya sama. Itu gereja kami, karena itu doa gereja, doa umat semua orang Katolik, hanya beda bahasa. Nah, gereja ini adalah cermin atau gambaran surga. Luar biasa, bukan main-main kita ini. Boleh karena sakramen, karena iman, karena Roh Kudus memungkinkan kita. Maka tadi kalau Bapak Ibu mendengar bacaan yang kedua, dikatakan apa? Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Ya benar, karena Allah begitu dahsyat, tak terhampiri, maha segalanya. Sementara kita manusia yang begitu rapuh, penuh dengan kedosaan, tidak mungkin melihat Allah. Tetapi ada kata tetapi, melalui gerejanya yang diberi kuasa Roh Kudus, melalui para rasul, saksi kebangkitan, dunia mengakui dan percaya akan kasih Allah. Melalui hidup gereja kita semua, orang-orang yang percaya, orang yang sudah dianugerahi Roh Kudus, bisa membuat dunia sekitar kita mengakui dan percaya, lalu bisa merasakan kasih Allah karena hidup kita sehari-hari. Ini bukan hanya mustahil. Ada banyak orang kagum, orang Katolik rukun-rukunnya, orang Katolik baik-baiknya, orang Katolik jujur-jujurnya. Bahwa gereja kita ditetapkan di dunia ini untuk melanjutkan karya Kristus. Karya Kristus yang paling utama itu apa? Kasih. Dan Kristus mengasihi kita dengan cara apa? Memberikan dirinya sampai mati di kayu salib. Dan itu diminta supaya kita semua melaksanakannya di dunia ini. Maka kalau orang Katolik isinya ribut saja, ini yang dipertanyakan. Wong Katolik kok ribut? Apa tuh sing diributin? Dan itu hanya perkara-perkara kecil, beda pendapat. Orang mau melayani masih hitung-hitungan. Orang imbalan itu, nek orang imbalan itu malas. Atau orang melayani tapi tidak mendapat tanggapan. Mungkin romonya enggak menyapa, atau romonya mungkin tidak terlalu care, tidak perhatian. Lalu ya sudah, ngopo melayani orang ini ramai. Bisanya begitu. Kita diajar untuk melayani dengan tulus, melayani dengan segenap hati. Diajar untuk memberi, bukan hanya menerima. Yesus itu memberikan dirinya, walaupun salib itu adalah hukuman keji untuk diterapkan kepada penjahat. Yesus menerima hukuman yang keji dan dijadikan oleh Yesus kesempatan untuk mempersembahkan dirinya kepada Bapa. Dan karena itulah persembahan diri Yesus diterima, dan malah persembahan ini menjadi jalan keselamatan untuk kita. Bayangkan Bapak Ibu,
salib itu sebuah hubungan yang hina, tetapi karena diterima oleh Yesus dan dijadikan persembahan dirinya, menjadi berkat bagi kita. Kalau kita rela memberikan diri saling melayani, apa yang kita berikan ini menjadi berkat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Mari Roh Kudus yang sedang kita nantikan ini menguatkan kita untuk saling mengasihi dan memberikan diri ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada